Halo, selamat jumpa kembali dalam pembelajaran kelas 6 Agama Kristen kelas 6. Pada saat ini kita akan belajar ibadah di dalam perjanjian baru. Secara khusus, ibadah di dalam perjanjian baru yang akan kita perhatikan lebih khusus adalah ibadah di dalam gereja perdana atau yang biasa disebut dengan gereja mula-mula. Apa yang dapat kita perhatikan dari gereja mula-mula, yaitu ciri jemaat gereja mula-mula ya. Kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Ciri yang pertama adalah mengadakan pertemuan ibadah di rumah-rumah. Jika sebelumnya kita melihat bahwa bangsa Yahudi atau bangsa Israel mereka mengadakan peribadatan di bait Allah ataupun di sinagoge. Tetapi ketika Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati dan naik ke surga, orang-orang percaya kepada Yesus mulai membuat pola ibadah yang tidak sama seperti pola ibadah bangsa Yahudi atau agama Yahudi. Mereka mulai mengadakan pertemuan ibadah di rumah-rumah. Ini menunjukkan bahwa ibadah di dalam perjanjian baru tidak lagi hanya kepada sebuah tradisi atau kebiasaan. Ya, ini cirinya, mereka mengadakan pertemuan ibadah di rumah-rumah. Yang kedua, mereka bertekun dalam doa dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam perjanjian lama yang menyampaikan firman Tuhan, yang memimpin doa adalah orang-orang tertentu yang memiliki jabatan imam. Sedangkan di dalam gereja mula-mula yang memimpin doa dan menyampaikan firman Tuhan, mereka tidak memiliki jabatan secara jabatan di dalam gerejawi ataupun dalam rumah ibadat. Mereka yang memimpin adalah rasul-rasul yang menjadi murid-murid Yesus pada waktu itu. Lalu ciri yang ketiga yang dapat kita lihat dari jemaat mula-mula adalah erat dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul tiap-tiap hari dari rumah yang satu kepada rumah yang lain untuk saling bersekutu satu dengan yang lain. Mereka saling mendoakan, mereka saling menguatkan sebagai sesama orang percaya kepada Kristus. Lalu yang keempat, mereka suka berbagi kepada sesama. Mereka berbagi apa yang mereka punya kepada sesama. Mereka tidak menganggap bahwa hanya mereka yang membutuhkan. Dan perlu kalian ketahui bahwa pada saat itu orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus banyak yang berasal dari janda-janda miskin. Jadi orang-orang yang lebih muda membagikan sesuatu kepada mereka, kepada orang-orang percaya yang sudah menjadi janda yang berkekurangan. Lalu ciri yang kelima yang dapat kita lihat adalah membagikan harta miliknya kepada yang membutuhkan. Jika ada di antara jemaat mula-mula itu yang kekurangan, maka jemaat yang memiliki tanah, ladang, rumah, ataupun ternak, mereka dengan rela hati menjualnya supaya uang tersebut, hasil penjualan tersebut mereka dapat bagi-bagikan kepada orang lain yang membutuhkan di antara sesama jemaat. Lalu mari kita lihat perbedaan ibadah yang dilakukan dalam perjanjian lama dan ibadah di dalam perjanjian baru. Kalian dapat melihat di sini ibadah perjanjian lama dan di sebelah kanan ibadah perjanjian baru. Ibadah di dalam perjanjian lama dilakukan secara pribadi ataupun bersama-sama. Tapi perhatikan di sini, manusia membangun mezbah untuk kurban persembahan.
mereka memfokuskan diri untuk sebuah mezbah dan korban persembahan. Sedangkan di dalam perjanjian baru, ibadah dilakukan secara berkelompok, di mana pusat dari ibadah adalah pengenangan akan Yesus Kristus atau mengingat kembali karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu penebusan dosa di kayu salib. Itu yang membedakan mereka. Kemudian perbedaan yang kedua, ibadah itu berupa kurban dan ritual. Itu yang terjadi di dalam ibadah perjanjian lama. Tetapi dalam ibadah perjanjian baru, sikaplah dan hatilah yang harus diperhatikan, bukan lagi ritualnya, bukan lagi korban yang dipersembahkan, tetapi bagaimana hatinya, bagaimana sikap hatinya, itulah yang lebih diutamakan. Kemudian yang ketiga, ibadah dilakukan sebagai ucapan syukur atas penyertaan dan berkat yang Allah berikan. Segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, kita harus ucapkan syukur karena Tuhan berkenan untuk menyediakan. Tetapi lebih daripada itu, di dalam perjanjian baru, tujuan dari ibadah bukan lagi mempersembahkan korban atau bukan lagi membangun mezbah, tetapi supaya mereka semua memberitakan Injil lewat perkataan dan perbuatan, lewat seluruh kehidupan mereka yang dipersembahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya orang lain mendengar bahwa Yesus yang telah bangkit dari kematian adalah juru selamat manusia yang dapat menghapus dosa. Berita itulah yang harus disampaikan kepada semua orang, sehingga semua orang boleh mendengarnya. Dan apa yang dikatakan Paulus soal ibadah kepada Tuhan? Kita lihat di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, Paulus berkata bahwa saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Jika kita ingin beribadah sebagai penyembah Tuhan dengan sejati, menurut Rasul Paulus kita harus mempersembahkan tubuh. Tapi perhatikan bahwa di sini yang dimaksud persembahkan tubuh bukanlah tubuh kita harus dibawa ke atas mezbah lalu dibakar atau disembelih, bukan itu maksudnya. Artinya apa yang dilakukan oleh hidup kita itulah sebuah ibadah. Hidupmu adalah sebuah ibadah. Itu maksudnya, ya. Apa yang dilakukan, dipikirkan, diucapkan adalah cermin dari ibadah kita. Ya, perilaku kita menjadi perilaku yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah itu kan bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan, mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan. Nah, dalam hal ini pikiran, perilaku, ucapan kita persembahkan kepada Tuhan. Kemudian apa yang diajarkan Paulus sebagai ibadah adalah jika kita menjaga seluruh sikap dan perbuatan kepada Tuhan dan sesama, maka itu adalah sebuah ibadah. Cara berpikir dan bertindak adalah contoh mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Apabila pikiran kita dipenuhi dengan kasih sayang, hormat kepada satu dengan yang lain, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, maka kita telah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai ibadah. Tuhan sangat senang kepada ibadah yang seperti ini, bukan ritual, bukan gedung gereja, tetapi hidupmu, hatimu, itulah yang berkenan kepada Tuhan sebagai ibadah kita. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus
memberkati.